kali ini kita akan lebih banyak praktek ya, pakai aplikasi RTI Bisnis, dan juga kita akan lebih banyak diskusi ya, diskusi tentang apa itu saham syariah, terus bagaimana kita bisa menganalisa saham-saham yang kita bisa melihat fundamentalnya seperti apa sih, mana saja saham-saham yang bagus untuk kita investasikan ya. Nah, jadi kita nanti akan coba di RTI Bisnis dulu. Nah, nanti ada saham-saham yang akan kita analisa ya, kan saham-saham Telkom, saham-saham farmasi. Suaranya nggak kedengar, Mas. Oh, oke. Ini udah jelas? Udah, Mas. Ya, oke ya. Udah jelas. Udah jelas semua ya. Oke. Jadi nanti kita akan lebih banyak praktek tentang untuk aplikasi RTI Bisnis. Nah, nanti teman-teman yang udah download, nah bisa nanti kita ada sesi untuk kita praktek ya di RTI Bisnis. Nah, nantinya kita akan lebih banyak analisa untuk fundamental, dan kita bisa melihat porsi kepemilikan saham dari manajemen itu seperti apa. Terus juga kita bisa melihat tren harga selama sebulan itu seperti apa, harga-harga dari saham tersebut ketika bursa efek dibuka gitu kan. Dan dari pembukaan sampai penutupan itu dia di harga berapa setiap bulannya, setiap harinya gitu. Oke. Oke, sekarang kita coba buka RTI Bisnis dulu ya. Nah, ini tampilan RTI Bisnis ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya harga ISHG, indeks harga saham gabungan itu di 6.072 perak ya kan. Nah, kita bisa lihat tren dari harga ISHG ini di harga berapa. Misalkan dari seminggu nih, kita bisa lihat ya, untuk ISHG sendiri memang lebih enak di Ajaib sih ya. Kalau di sini agak kurang ini. Bentar, kita buka dulu Ajaib. Nah, kalau untuk mau melihat indeks harga saham gabungan, kalau di Ajaib sendiri, itu kita klik di bagian pencarian sini ya. Bagian pencarian. Nah, habis itu kita klik indeks harga saham gabungan. Nah, di sini kita bisa lihat grafik selama sebulan. Nah, misalkan di sini kan kita bisa lihat untuk dalam seminggu ISHG itu bergerak di harga berapa. Misalkan ini kan 12 Juli ya. Di situ 12 Juli ya, dari jam 7.29. Nah, itu ISHG dari harga tadi eta itu man celuk segelas. Oke, bentar. Kita mute dulu ya. Supaya suaranya nggak beradu. Oke, lanjut.
Nah, ISHG ini adalah indeks harga saham gabungan dari indeks JII, LQ45. Nah, ini nih bisa lihat ya di indeks saham nih. Ini semua kumpulan indeks-indeks dari Bursa Efek Indonesia. Ya, ada IDX HIDI 20, ada IDX 30. Nah, ini ISII. Nah, nanti kita akan banyak menganalisa ya saham-saham dari ISII. ISII itu apa sih? Indeks Saham Syariah Indonesia. Ya, ada Kompas 100, ada Infobank 115. Nah, ini bukan syariah ya. Jadi kita fokus di JII, Jakarta Islamic Index, sama ISII. Kalau JII itu cuman ada 30 emiten atau 30 perusahaan. Kalau di ISII itu ada 443 perusahaan. Jadi dia lebih banyak ya. Nah, kita akan lebih fokus di ISII ini ya. Untuk apa? Untuk kita bisa menganalisa saham-saham syariah lebih banyak gitu. Iqbal minta tolong di admit ya yang masuk-masuk. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kalau kita mau ngelihat pergerakan ISHG, kita bisa lihat di aplikasi Ajaib. Nah, aplikasi Ajaib silakan kalau misalkan teman-teman bisa buka, silakan buka aplikasi Ajaib. Nah, klik di bagian pencarian, habis itu klik bagian indeks. Nah, di sini kita akan menganalisa dulu untuk dalam seminggu ISHG itu pergerakannya seperti apa sih. Nah, dari ISHG itu di bulan 12 Juli 2021 pas jam 8.55 itu bergerak di harga 6.060. Nah, ini dia sempat juga naik di harga 6.072. Dan kemarin tanggal 13 jam 14.00 itu turun ya di harga 6.049. Dan dia juga sempat turun drastis, sempat merah banget ya itu. Nah, ini biasanya kalau turun itu kita harus ngeliat momentum karena banyak saham yang banyak yang turun ya, banyak yang merah ya. Karena ISHG turun, kemungkinan banyakkan besar saham itu banyak yang turun. Jadi kita harus bisa memainkan momentum untuk masuk ya di saham-saham yang bergerak naik ketika ISHG-nya itu merah atau turun. Nah, sempat juga dia naik lagi di tanggal 16 Juli di harga 6.000 ya. Nah, kalau mau lihat sebulan siklus untuk sebulan ini kita bisa lihat ya di untuk 1 bulan ke depan. Oke, itu aja. Nah, kita sekarang cari di bagian ISII. Kalau di aplikasi Ajaib, teman-teman ini saya jelasin dulu. Untuk aplikasi Ajaib itu kan ada yang namanya rekening dana nasabah. Nah, di rekening dana nasabah itu kita itu nanti lebih banyak untuk menganalisa ya. Jadi nanti di rekening nasabah itu memang harus nunggu 4-5 hari. Tapi kalau biasanya kita harus punya teknik khusus ya kalau untuk bisa mempercepat rekening dana nasabah itu agar bisa ter-ACC. Nah, jadi nanti untuk tekniknya kita harus email ke Sekuritas Ajaibnya, ke tim emailnya itu support@gmailajaib.co.id. Nah, itu nanti ada skripnya sih, nanti saya akan kasih skripnya di grup. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa buka aplikasi Ajaib untuk apa? Untuk analisa harga saham, terus cari saham-saham syariah itu seperti apa. Jadi nggak mengganggu ya. Jadi cuman paling nggak bisa transaksi aja. Karena kan kalau di Ajaib itu
Jadi nantinya kita itu bisa buka misalkan kayak indeks ISII, terus kita bisa melihat nih saham misalkan nih untuk harga 1 minggu gitu. Nah ini kita bisa lihat, tapi kita nggak bisa transaksi kan, karena kita belum ada akun RDN-nya gitu. Nah jadi di sini aplikasi Ajaib ini kita bisa lihat dari berita, book summary, broker summary ya. Terus analisis. Jadi ini analisis dari para expert ya. Nah, case statistik. Nah, ini kita bisa melihat return on asset. Jadi pertumbuhan aset dia selama 1 tahun. Terus juga pertumbuhan equity-nya, gross margin, profit bersihnya dia itu setiap tahunnya bertumbuh berapa. Di sini kan ada 18%. Kayak saham Astra Agro Lestari Tbk. Oke, itu aja, kita coba lanjut ke RTI bisnis dulu ya. Oke. Nah, kita akan menganalisa satu saham yang dimana kita akan melihat dulu laporan keuangan dia itu seperti apa. Nah, saya akan coba di perusahaan MNC Vision Network. Nah, ini syariah, udah syariah. Nah, di sini kita bisa lihat saham ini memang lagi turun nih. Nah, di bagian analistik, kita bisa lihat selama 1 bulan, dia dari harga pembukaan sampai harga penutupan, itu dia di harga berapa. Nah, biasanya ini di sini dia di harga penutupannya ya. Contoh ini tanggal 16 Juni, dia ditutup di harga 276. Nah, di sini dia ada kenaikan 1,47%. Ya. Terus di tanggal 17, nah dia turun di level 0,72%. Nah, jadi yang tadi kan 276 ya. Nah, terus tanggal 17-nya dia malah turun harganya gitu di penutupan. Nah, terus juga di di tanggal 18 itu juga turun lagi. Nah, turun 2 perak ya. Jadi 272 turun 0,73%. Di sini saya kasih tahu dulu ya, kalau di bursa efek itu kita itu transaksi itu mulai dari jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Jadi kalau teman-teman lagi kerja atau apa itu standby lah nanti jam 9 pagi. Nah, itu biasanya kita harus punya manajemen waktu. Misalkan teman-teman punya waktunya untuk 30 menit misalkan. Ya udah jam 9 luangkan waktu lah 30 menit misal untuk yang penting dari malam kita udah tahu nih mau beli saham apa nih nanti besok pagi gitu, atau enggak sorenya kita udah tahu nih paginya mau beli saham ini gitu. Kita udah analisa semua dari laporan keuangan, dari manajemennya gitu, terus porsi sahamnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk dari jam 9 sampai jam 11.30 itu waktu pagi perdagangan. Nah, di jam 11.30 itu penutupan. Bukan penutupan, masih istirahat, jam istirahat. Nah, dibuka kembali itu jam 13.30 ya. Terus penutupan terakhir itu di jam 15.15. Nah, jadi ada 2 sesi ya. Sesi 1 jam 9 sampai jam 11.30. Nah, sesi kedua di jam 13.30 sampai di 15.15. Nah, setelah itu perdagangan ditutup. Oke. Nah, ini kita bisa lihat lah. Sampai 1 bulan ya. Ini harga 1 bulan. Di sini kita bisa lihat performanya ya.
selama 10 hari dia naik 24%. Ya kan, 24%, yaitu kenaikannya itu 66 perak. Nah, di 11 hari juga dia juga ada penurunan 28%. Nah, jadi kalau diakumulasiin selama 30 hari itu total 3,51%. Di sini kita bisa lihat price performa, jadi performa harganya selama 1 day itu 1 hari ya. Nah, 1W adalah 1 minggu. 1M itu 1 bulan. Nah, di sini kita bisa lihat harga 1 hari dia turun di 0,76%. Terus di 1 minggu itu turun di minus 8,45%, dan juga di 1 bulan juga dia turun juga 4%. Nah, di 3 bulan aja dia naik 4%, sampai 6 bulan juga dia turun di 12%, sampai 1 tahun juga 20%. Nah, di sini kita bisa lihat low high range. Jadi untuk range harganya itu dia di harga 258 sampai 266 selama 1 hari itu ya. Nah, sama juga seminggu juga gitu. 256 sampai 288 dan seterusnya. Nanti bisa analisa sendiri, teman-teman. Nah, kalau di sini kita bisa lihat asing ya. Asing masuk itu oke, di mute dulu ya. Supaya suara. Nah, di sini kita bisa lihat asing ya. Asing itu dia masuk oke, di mute dulu. Oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, investor asing itu masuk di saham ini dengan nilai berapa dan dia menjual dengan nilai berapa. Kita bisa lihat gitu. Selama sehari ini kan kebanyakan asing itu menjual total 51 miliar ya. Nah, ini juga dia menjual juga sekitar 71 miliar, yang di bawahnya juga nih 499 miliar. Nah, sini kita bisa lihat ya pembelian dari asing itu seperti apa. Oke. Nah, kita bisa lihat nih finansial keuangan per kuartal ya. Jadi gini, kalau kita melihat perusahaan itu bagus atau tidak laporan keuangannya, kita bisa lihat dari finansialnya. Nah, kalau dia dihitungnya itu per 3 bulan ya. Jadi dari Januari sampai Maret, nah itu per 1 kuartal. Nah, dari April sampai Juni itu kuartal kedua. Nah, dari Juli sampai September itu kuartal 3. Dari Oktober sampai Desember itu kuartal 4. Nah, di sini dia di Desember 2020 itu di income-nya, pendapatannya itu mencapai 3,7 triliun. Nah, di tahun 2021 Maret ini agak turun drastis, sekitar 921 miliar. Jadi kita bisa tahu nih, oh perusahaan ini sedang turun pendapatannya gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau warna ungu itu adalah net income. Kalau warna pink itu adalah revenue. Kalau warna hijau itu adalah net profit margin. Nah, net income itu adalah pendapatan dari perusahaan tersebut.
Jadi pendapatan netnya lah, pendapatan terakhir. Revenue adalah nilai perusahaannya ya. Terus net profit berarti profit bersihnya itu. Nah, kalau di sini dia profit bersihnya memang di angka 2,8 triliun. Kita bisa lihat nih, garis yang hijau ini ya, siklus garis hijau ini, kita bisa lihat. Terus kita masuk lagi ke bagian balance sheet. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau warna coklat, emas ya, warna emas itu equity. Kalau merah adalah liabilities. Nah, kalau warna ungu itu biru tua itu aset. Kalau warnanya hijau muda itu debit equity ratio. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari equity-nya bulan Maret itu dia di angka 5,6 triliun. Ya. Untuk hutangnya, kita bisa lihat equity dari hutangnya ini masih gedean equity-nya. Ya kan? Jadi masih saham ini masih layak untuk dibeli ya. Dari laporan keuangan ini hutangnya itu lebih kecil daripada equity-nya. Dan juga untuk aset juga lebih besar daripada hutang. Jadi kalau perusahaan bagus itu biasanya dilihat dari aset dan hutangnya itu lebih besar aset. Tapi kalau hutangnya itu lebih besar daripada aset, nah itu agak-agak bermasalah tuh. Ya. Nah, cash flow. Cash flow itu uang cash ya, uang cash dari perusahaan ini, uang lancar lah. Uang lancarnya dia itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bulan Maret dari 2020 itu cash flow-nya itu di atas 1,2 triliun. Nah, ini ada penjelasannya. Operating, investing. Kalau operating itu warna ungu, investing itu warna hijau, financing itu warna biru tua. Kalau merah adalah cash reserve. Kalau pink warna net cash change. Nah, jadi kita bisa lihat cash flow-nya itu kita bisa lihat operatingnya ya. Di sini ada garis ungu. Nah, di awal Maret itu dia siklusnya stabil sampai Desember. Nah, agak turun di Maret 2021. Terus investing, ya, kita bisa lihat di bulan Maret 2020 itu dia stabil ya di 0. Nah, turun dia minus berapa miliar gitu ya. Nah, turun lagi sampai di Desember ini sampai di 2,3 triliun. Nah, kita bisa analisa itu nanti ya. Ini kita bisa lihat berita-berita dari saham ini ya. Ada isu apa? Ya, contoh di tanggal 9 Juli 2021 MNC Vision mengantongi laba bersih sekitar 101 miliar pada kuartal 1. Nah, kalau kuartal 1 itu yang tadi yang bulan Maret itu. Pokoknya di sini semua berita-berita tentang perusahaan MNC Vision Network. Ini juga sama ya, berita-berita. Nah, ini yang paling penting ya. Kita bisa lihat histori dari perusahaan ini. Nah, perusahaan ini listing di tanggal 8 Juli 2019. Ya. Terus di nominalnya itu 100 perak, IPO price-nya itu di 240. IPO share-nya itu
sekitar 3,52 miliar lembar saham. Nah, IPO amount-nya itu ada di 845 miliar. Nah, shareholder ini penting ya untuk teman-teman bisa menganalisa perusahaan ini kira-kira manajemennya atau pengendalinya memiliki sahamnya itu berapa. Nah, kalau saran saya, si pengendali, nah ini kan ada ya, di bawah ini ada tulisan pengendali. Nah, kalau PT Global Mediacom itu adalah P, pengendalinya berarti dia, pengendali perusahaan ini. Jadi dia memiliki saham 61%. Nah, jadi kalau ini berarti dia yakin dengan perusahaannya dengan memiliki banyak saham ya. Nanti saya kasih lihat juga dari shareholder-nya itu ada yang pengendalinya itu cuman megang di bawah 10%. Ada juga di bawah 20%. Nah, itu sangat nggak layak ya. Apalagi pengendalinya aja nggak yakin kalau perusahaan ini akan tumbuh, ya kan? Bagaimana dengan kita gitu kan? Pengendalinya aja sahamnya kecil. Nah, kalau pengendalinya sahamnya lebih banyak di atas 50%, kemungkinan perusahaan itu masih layak lah kita beli. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di bagian kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Nah, di sini ada direksi, ada nama Indra Puji Astuti. Dia punya 8.900.000 lembar saham, atau porsinya dia itu 0,2%. Dan seterusnya ya, Pak Syafril. Nah, itu kita kan bisa lihat. Nah, ini jajaran direksinya, komisaris utama, ya, komisaris, sampai direktur utamanya, dan direktur. Jadi kita sebagai investor, itu kita harus paham betul ya, manajemennya itu seperti apa, track record-nya itu seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Case statistik. Nah, di sini ada bagian earning per share. Jadi pendapatan per share untuk per lembar saham. Nah, di tahun 2020 di kuartal 1 itu perusahaan ini membagikan sekitar 1 miliar ya, 1 miliar dari total pendapatannya untuk dibagikan ke lembaran saham-saham ya dari perusahaan ini. Kuartal 2 juga dia membagikan sekitar 2 miliar. Kuartal 3 itu dia membagikan 3 miliar. Nah, kuartal 4 dia 0. Berarti perusahaan itu nggak memberikan pendapatannya untuk per share harga dari suatu saham. Nah, di 2021 karena kan dia baru masuk kuartal 1 ya. Jadi dihitungnya baru bulan Maret kemarin. Di 2 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat EPS dari 2019 sampai 2021 positif ya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian isu share-nya ya. Itu ada 42 miliar, market cap-nya itu ada 10 triliun ya. 10,97 triliun. Nah, di sini kita bisa analisa fundamental dari perusahaan ini. Nah, sales-nya itu, penjualnya itu sekitar 1 triliun. Asetnya itu sekitar 11,19 triliun. Hutangnya itu sekitar 3,8 triliun. Equity-nya itu 7,19 triliun. Cash flow-nya itu sekitar 325 miliar. Operating profit itu sekitar 16,65 miliar. Dan net profit itu
sekitar 95 miliar. Nah, jadi kalau dilihat dari fundamental itu nggak ada yang minus ya. Jadi perusahaan ini sangat bagus sih dari fundamental. Kalau untuk jangka panjang kayak investor yang dia membeli saham misalkan nih ya, pada saat ini dia biasanya akan tahan 1 tahun ke depan. Kalau dilihat dari fundamentalnya layak sih, layak untuk dipertahankan. Tapi kalau untuk trader dari fundamentalnya memang bagus gitu. Tapi ada momentum yang perusahaan ini lagi turun ya. Saya lihat tuh udah selama seminggu ini dia lumayan turun drastis. Tapi nanti juga dia akan bakal naik lagi. Jadi namanya perusahaan fundamental bagus, selama keuangannya itu bagus gitu kan. Nah itu pasti harganya akan bisa naik kembali gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya dividen per share-nya dia belum membagikan dividen ya. Oh ya terakhir dia membagikan dividen itu di tahun 2019. Nah, nah di sini kita bisa fokus di book value per share. Itu di harga 173. Nah, ya kan. Terus kita bisa fokus di bagian price book value ratio 1,50 kali. Nah, jadi ini perusahaan yang masih cukup murah ya, karena masih di bawah 3 kali book value. Nah, kayak kemarin kan ada contoh soal Bukalapak, price book value rasionya itu 51 kali gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi sih. Nah, di sini kita bisa lihat profitability-nya. Jadi secara profit dia seperti perusahaan ini bagus gak gitu kan profitnya. Nah, di sini kita bisa lihat profitnya bagus 25% pertumbuhannya dia selama setahun. Untuk operasional juga dia profit ya. Nah, net profit juga dia 9% dan return on equity juga 5%, return on asset itu 3%. Di bawahnya ada hutang dari perusahaan ini. Nah, itu rasionya itu 52%. Terus cash ratio itu 4,79%. Dan quick ratio itu 80% dan lainnya. Tapi kita kalau mau untuk pemula fokus aja di fundamental ini ya. Dari aset, hutang, yang penting asetnya itu lebih besar daripada hutang gitu. Nah, jadi fokus pada aset dan hutangnya dan juga cash flow ya. Jadi kalau ini kan perusahaan yang positif. Nah, contoh kalau perusahaan yang negatif itu seperti apa? Contoh ya. Nah, ini kayak JMAS ini ya. JMAS ini, oh, kemarin apa ya? Nah, ini kayak saham True ya. Saham True itu cash flow-nya itu dia minus ya. Di 76 miliar. Jadi kalau untuk investor jangka panjang ini sangat harus dihindari ya. Karena dari cash flow-nya aja dia minus. Nah, ya kan? Tapi kalau untuk net profit dia positif ya. Positif untuk aset dan hutangnya rasionya ya masih berkata lebih tinggi asetnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih cash flow per share-nya aja minus. Nah, ini kalau untuk investor jangka panjang untuk 1 tahun atau untuk 5 tahun, nah ini bakal dihindari. Tapi kalau untuk trader, selama ini dia net profitnya ini masih positif, itu nggak masalah ya. Karena saya juga biasa main di True juga gitu.
Jadi kalau kita tahu harga dari true itu, nah, kita bisa masuk. Nah, ini dia merahnya agak banyak ya. Dia itu sempat di harga 735. Sekarang di harga ini 735 itu di tanggal 22 Juni. Nah, sekarang di tanggal kemarin kan tanggal 16 itu di harga 474. Jadi penurunannya itu sekitar 30%-an lah. Ya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari pengendalinya itu seperti apa. Kalau di sini memang nggak kelihatan ya pengendalinya. Tapi kalau saya analisa, dia pengendalinya ini yang 52%. Biasanya sih seperti itu. Karena kalau dia banyak megang sahamnya, itu kebanyakan dia pengendalinya gitu. Nah, ini perusahaannya miliknya Bong Chandra ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah baca bukunya atau apa, nah ini perusahaannya dia. Oke. Terus kita analisa lagi perusahaan yang besar-besar ya. Kayak misalkan Indofood. Ini untuk analisa jangka panjang kita fokus di fundamental. Nah, kalau Indofood ini dia kuartal 1 itu memberikan pendapatan per sehari itu sekitar 135 miliar. Nah, dan seterusnya ini bisa dibaca ya, analisa ya. Market cap dia ada di 58 triliun. Fundamentalnya dari salesnya, penjualannya itu sekitar 24,55 triliun. Asetnya itu sekitar 169 triliun. Dan seterusnya. Jadi bisa dibaca. Jadi fokus kalau teman-teman jadi trader, ya fokus pada fundamental ini aja. Jadi kalau soal liquidity, ya kan, profitability ini abaikan dulu. Jadi fokus di yang ini, fundamental, earning, dan valuation. Nah, jadi fokus di sini aja. Nah, kalau misalkan di valuation, fokusnya di bagian dividen per tahun. Ini kan dividen yield, berarti dividen per tahun. Itu di angka 4,20%. Jadi kalau biasanya kan deposito berapa? Tapi ini lebih besar lah daripada deposito ya. Nah, ini kita bisa lihat juga price book value rasio itu di angka 1,31 kali. Berarti saham ini masih berkata harganya masih layak ya untuk kita beli. Terus price earning ratio itu di angka 8,41 kali. Nah, jadi ini lebih besar ya, lebih besar dia memberikan pendapatan, rasio pendapatannya. Oke, sekarang coba bisa kita coba praktek ya teman-teman. Sekarang buka aplikasi Ajaib. Kita akan cari dulu saham-saham mana yang mau teman-teman analisa. Nah, Ajaib nanti ini kan beranda ya. Nanti di bagian cari, klik di bagian cari, habis itu di atas kan ada indeks saham dan reksadana. Nah, kita klik bagian indeks. Ya. Nah, ketika udah muncul kayak gini, sini ada ISHG, di bawahnya ada indeks saham. Kita klik selengkapnya. Nah, kita fokus di JII dan ISII. Nah, tapi saya pakainya ISII ya.
karena lebih banyak sahamnya. Nah, di sini kita bisa lihat saham-saham yang ya teman-teman bisa analisa satu persatu ya, untuk belajar aja, belajar cara menganalisa saham ini fundamentalnya seperti apa, terus apakah dari laporan keuangannya ini dia positif atau bahkan minus gitu. Nah, itu kita bisa menentukan, misalkan analisanya malam nih ya kan, yaudah kita buka aplikasi Ajaib, cari saham apa yang mau kita analisa ya, atau di Google juga bisa sih ya. Misalkan kita mau cari nah kita cari aja misalkan saham apa Telkom misalkan. Harga saham Telkom. Nah, di sini kita bisa lihat di Google ini nih. Nah, kalau saham itu ada 4 huruf ya, 4 huruf itu yang menjadi untuk mempermudah kita mencari di sekuritas. Jadi kode-kode 4 huruf ini harus teman-teman hafal. Kalau Telkom itu kodenya itu TLKM. Nah, kalau di SII ini memang kita nggak bisa ya nyari pakai pencarian, itu nggak bisa. Jadi memang kita harus cari scroll kayak gini gitu. Ya yang penting kalau untuk belajar ya analisa yang di bagian A aja nih. A misalkan nih. Ya, kita contoh kayak AC Hardware gitu kan. Atau perusahaan Adikarya Persero atau Adaro Energi. Kita bisa nih belajar untuk analisa perusahaan-perusahaan ini. Contoh AC Hardware. Kita ke RTI, kita cari dengan kode ACS. Bentar. Kita gini aja ya, saham Adi aja. Nah, di sini kita coba analisa saham Adi. Nah, kalau saham Adi kalau dilihat dari 1 bulan itu memang dia agak merah ya, agak merah. Terus dari finansial juga kita bisa baca di sini. Nanti teman-teman coba baca-baca dulu aja. Nanti kalau nggak ngerti ya tanyakan di grup atau nanti tanyakan langsung ke saya. Nah, di sini kita bisa lihat ini BUMN ya, perusahaan BUMN. Jadi negara Republik Indonesia sebagai pengendali itu di 51%. Masyarakat itu 49%. Oke, contoh saham yang nggak layak untuk kita beli. Nah, contoh nih, ini benar-benar nggak layak banget. Kita lihat di bagian pengendali nih. PT Asia Kuliner Sejahtera itu memiliki cuma 6% saham dari perusahaan DUK. Ini perusahaan. Ya pokoknya kodenya dia DUK ya. Nah, masyarakat dikasih 86%. Bisa kebayang ya.
pengendali cuma memegang 6%, masyarakat dikasih 86%. Padahal perusahaan itu yang mengendalikan adalah PT Asia Kuliner Sejahtera. Masyarakat cuman sebagai penanam modal aja. Nah, jadi kita bisa lihat ini manajemennya kayak lepas tanggung jawab dalam hal kepemilikan saham, ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini nggak layak kita untuk beli. Kita bisa lihat dulu dari shareholdernya. Jadi porsi kepemilikan sahamnya ini, ya, ini perusahaan yang nggak layak untuk kita beli karena pihak manajemen itu memberikan seluruh sahamnya ke masyarakat, nggak seluruhnya, maksudnya 86% gitu. Dia cuma memegang cuman di bawah 10%. Nah, sini kita bisa lihat nih. Ini kan komisaris utama ya. Dia cuma memiliki 0,24%. Nah, jadi seperti itu. Komisaris padahal dia pengendali juga gitu. Nah, jadi seperti itu ya, kalau teman-teman ketemu saham yang pengendalinya di bawah 10% atau di bawah 30%, nah itu harus hati-hati. Saran saya harus hati-hati kalau untuk invest jangka panjang, misalkan untuk 1 tahun ya, untuk mendapatkan dividen, nah itu harus dihindari lah. Nah, kalau untuk perusahaan yang layak adalah di atas, saran saya di atas 50% ya. Di atas 50% pengendalinya itu memiliki saham tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini cash flow-nya aja memang dia minus banget ya. 559 miliar. Hutangnya itu 421. Jadi masih gedean asetnya lah, 1,3 triliun. Tapi sales-nya itu anjlok banget di 179. Jadi wajar saja penjualannya segitu ya, cash flow-nya juga minus. Karena penjualannya kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan komen di Iya, bentar. Pemilikan yang pegang saham di bawah 20% itu saham Bumi. Iya, kalau saham Bumi memang di bawah. Kalau saham Prim gimana coach analisanya? Kalau saham Prim itu kita bisa lihat sih ya, dari porsi kepemilikannya itu. Bentar. Dari porsi kepemilikannya itu lebih banyak yang pengendalinya. Kalau nggak salah pengendalinya itu dokter siapa ya. Nah itu hampir 61% tuh kalau yang untuk Prim tuh. Dan kalau dia dari fundamental dia positif. Nggak ada yang minus. Mungkin nanti bisa dibuatkan metric coach untuk saham yang layak dibeli. Itu syaratnya apa aja. Ya nanti kita akan buat per video ya untuk dari grafik metriknya ya. Saham-saham apa yang layak untuk kita beli. Karena kalau sebagai trader itu memang kita harus analisanya dari 1 minggu gitu, dan kita harus sehari itu kita harus lihat dulu pergerakannya itu, kapan masuk, kapan keluar, jadi kapan kita beli, kapan kita jual. Jadi kita harus tahu tuh sehari itu. Jangan sampai kita ketika pembukaan ya udah naik 10% kita baru masuk. Nah, itu hati-hati tuh. Kadang kan namanya bandar ya, bandar yang punya duit atau apa, itu bisa aja menurunkan secara cepat, bahkan dalam hitungan menit dan detik bahkan. Nah, itu harus hati-hati ya.
Oke. Apa bedanya trading dan investasi saham? Ya, trading adalah dia melakukan jual beli dari saham tersebut dalam hitungan detik, menit, per jam, bahkan sehari. Ya, kalau investasi itu lebih ke investor ya. Kalau investor itu dia jangka panjang. Itu biasanya 1 tahun atau bahkan 5 tahun gitu, atau bahkan 10 tahun. Dan dia fokusnya ke dividen per tahun, ya, dividen per tahun dan juga capital gain. Jadi dapat keuntungan 2 tuh kalau investor, capital gain dan dividen bagi hasil keuntungan dari perusahaan tiap tahun. Kalau analisa teknikal lihat di mana? Nah, itu lihat di Ajaib kalau untuk teknikal dari candlestick ya. Terus juga dari grafik selama seminggu ya. Itu bisa dilihat di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kita coba ya untuk menganalisa, untuk saya coba jelaskan fitur yang ada di Ajaib supaya teman-teman juga tahu ya. Tadi kan di RTI bisnis kita udah jelaskan. Mungkin nanti saya akan buat video-video ya, video-video panduan nantinya akan saya share gitu kan untuk teman-teman. Jadi itu nanti ada beberapa modul sih, kalau nggak salah ada 20 modul nanti akan saya buat per video, itu akan dibahas tentang teknikal, studi kasus saya gitu kan, mendapatkan profit 10% dalam hitungan menit gitu. Nah, itu nanti akan dibahas di video. Kalau sekarang ini saya lebih fokusnya adalah Anda harus paham dulu nih kan, Ajaib itu fiturnya seperti apa. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya di beranda ini nih. Nah, ini beranda ini kita bisa lihat di saham dan reksadana. Nah, di bawahnya adalah watchlist saham-saham kita. Jadi saham-saham yang udah kita bintangin, kita bisa melihat sahamnya di sini. Ya. Nah, contohnya gini nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang paling pojok kanan itu ada bintang. Ini kita bisa atur. Misalkan kalau kita mau masuk ke beranda, kita tinggal klik aja daftar watching list gitu. Nah, tinggal checklist, atau kalau misalkan sahamnya ini nggak mau kita bintangin lagi, ya tinggal kita hilangin aja checklistnya, klik selesai. Nanti mereka nggak masuk lagi nanti di beranda Ajaib kita. Nah, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membaca order book. Nah, di sini kita bisa baca dulu ya. Ini open itu adalah harga pembukaan. Itu di harga 2100. High itu harga tertingginya. Itu di harga 2130. Nah, close-nya itu penutupannya itu di harga 2130. Nah, untuk itu abaikan aja, 52 WK itu abaikan aja. Nah, market cap dia itu ada di sekitar 24,54 triliun. Nah, di bawahnya ada order book.
Nah, di sini teman-teman harus selalu pantau ya kalau udah masuk atau beli saham untuk khusus untuk trader, kita harus fokus pada order book ini. Kenapa? Karena ini menentukan kita timing mau masuk atau kita mau keluar itu biasanya dari order book ini gitu. Nah, kalau ini kan memang lagi tutup ya, jadi memang order booknya itu nggak bergerak. Nah, saya jelaskan dulu ya, untuk kita mau beli satu saham, untuk saham ini, terus kita harus melihat apa gitu kan dari order book ini. Nah, kita fokus aja di ASK. ASK itu penawaran penjualan dari saham tersebut. Jadi ASK itu adalah orang-orang yang mempunyai saham tersebut dan untuk mereka jual ke orang yang mau beli. Nah, jadi kalau teman-teman membeli saham ini mengikuti harga dari ASK tertinggi, misalkan ya harga ASK tertinggi ini ada di 2140 dengan A titik lot itu maksudnya volume ya. Jadi jumlah lot yang ditawarkan itu berapa? Nah, di sini ada sekitar 2896. Nah, jadi untuk harga penawaran saham tersebut, jadi di sini ada 2896 lot yang akan dijual ya, yang akan dijual oleh investor dengan harga yang mereka tawarkan itu 2140. Di bawahnya itu di peringkat kedua. Jadi kalau di peringkat pertama nggak habis lotnya, itu akan masih bertahan untuk harga dari saham tersebut. Dan ini itu mempengaruhi kenaikan. Kalau misalkan membandingkan ya, dari lotnya ini 2.800. Ya. Nah, kalau bid itu adalah penawaran suatu pembelian gitu. Jadi orang-orang yang mau beli itu mereka akan menawarkan ke sini di bid. Ya, bid itu penawaran pembelian. Jadi orang-orang yang mau beli saham tersebut. Nah, bid lot adalah jumlah lot yang pembeli tawarkan. Jadi dia siap untuk membeli di berapa lot gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau cepat beli itu fokus di ASK. Ya, ASK-nya yang paling tertinggi 2140, ya udah langsung kita misalkan contoh ya, kita klik nih. Ini kalau ini beli ya. Nah, kalau beli itu kan di sini bid lotnya di ASK-nya 2140. Kita klik aja bagian 2140. Nah, kita bisa tawarkan ini misalkan satu lot gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sama kalau kita mau jual fokus di bid. Kalau mau jual cepat ya, fokus di bid. Nah, di bid itu nanti kita fokus di harga tertingginya. Nih, ini kan di bid itu di harga 2130 dengan jumlah lotnya itu sekitar 7.000 lot. 7.750 lot. Nah, itu kita akan cepat tuh ngejualnya kalau kita fokus di bid. Tapi kalau kita fokus di harga ini, nah itu biasanya, nah kalau kita jual itu memang cepat ya karena ada yang nawar 2.130. Tapi kalau Anda mau jual di harga 2.140, maka nunggu antrian nih. Antrian ada 2.896 lot. Jadi kalau Anda punya satu lot mau dijual, ngikutin harga di ASK 2.140, nah otomatis tuh Anda harus nunggu lot yang 2.896 itu terhabis terjual dulu gitu. Nah, jadi kalau mau trading per menit itu fokusnya jual di bid. Yang penting Anda belinya di harga ini ya, misalkan belinya di harga misalnya 2060 misalkan. Atau 21110 ya kan. Nah, kita bisa jual nih pas di bid. Kalau kita udah punya itu fokus di bid 2130.
langsung tuh terjual. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk mempengaruhi kenaikan harga, biasanya kalau bidnya, lotnya itu lebih besar, ada misalkan 7.000, tapi ASK-nya itu lotnya ada 2.000. Nah, ini kemungkinan akan naik. Ini akan kemungkinan akan naik gitu. Tapi kalau yang misalkan contoh ya, contoh saham yang turun itu ya. Bentar. Kita lihat di bagian bid lotnya kecil, itu kemungkinan sahamnya akan turun. Nah, ini contoh ya. Kalau sahamnya akan menuju penurunan, kita bisa lihat di bid lot yang kayak gini nih. ASK-nya ada 1.700, bid lotnya ada 431. Jadi kayak gini, ibarat kata penjualnya ada 1.700 orang nih. Pembelinya cuma ada 431 orang. Jadi permintaannya kecil, ya kan? Penawarannya lebih besar. Otomatis kan saham akan turun tuh. Mengikuti permintaan yang kecil. Nah, jadi momentumnya itu harus kita tunggu ya sampai misalkan ini udah habis. Nah, masuk di harga misalkan 208 nih atau masuk di harga 206. Nah, kita baru tuh nanti akan coba masuk. Jadi jangan sampai teman-teman masuk dulu beli di harga misalkan katakanlah beli di harga 2114. Sedangkan ya dari perbandingan aja udah menentukan ya harganya akan turun. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk teman-teman yang melakukan trading hitungan menit, detik, bahkan seharian gitu. Misalkan teman-teman pakai teknik jual pagi, beli pagi jual sore misalkan, atau beli sore jual pagi. Nah, itu bisa. Tapi kalau teman-teman kayak ngikutin kayak saya itu memang harus pantau dari bit load-nya ini gitu kan. Kita pantau terus dari bit load-nya. Jadi seperti itu. Oke. Nggak nampak di layar. Oke, nanti dibuat ya video itunya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar order book? Oke ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Mulai dari mana penggunaannya aplikasi RTI atau Ajaib? Itu kita bisa mulai dari kalau RTI itu analisa dulu di fundamental ya. Untuk jadi investor ingin memilih emiten yang kasih dividen besar, lihatnya di Ajaib atau di RTI. Di Ajaib itu kita bisa lihat. Nah, ini contoh ya, contoh kalau kita mau lihat dividen dari sebuah perusahaan. Nah, kita kalau di aplikasi Ajaib tinggal kita geser aja ya dari order book, kita geser kalau ingin lihat jadwal dividen. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari Adaro Energy, perusahaan tambang batu bara. Itu dia memberikan dividen tahun 2021 ini per tanggal 4 Mei sekitar 66 perak per lembar saham. Jadi kalau harganya ini sekarang di 1.240, artinya dia memberikan dividen itu kurang lebih 30% per tahunnya.
Nah, di sini kita bisa lihat juga ya RUPS. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi kalau teman-teman punya satu lot dari saham Adaro, itu bisa ikut juga RUPS-nya perusahaan Adaro ini. Ini di sini kita bisa lihat nih jadwalnya ya. Jadwalnya bisa kita lihat. Jadi walaupun teman-teman punya 100 lembar doang, tetap dianggap jadi pemegang sahamnya. Ya kan? Karena teman-teman punya portofolionya lah, bukti portofolio pemilikan dari saham ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ketika saham lagi turun, kapan cocoknya kita masuk buat trading dan tahu bahwa itu angka turun terakhir sehingga kita itu setelah itu akan naik. Ya, kalau untuk saham lagi turun, makanya kembali lagi ya, kita harus tahu membaca saham itu selama ya kurang lebih 1 hari. Gitu. Jadi kita kalau sahamnya turun naik itu kalau bisa jangan sampai kita masuk dulu. Kita fokus pada melihat pergerakan. Jadi dari jam 9 sampai jam 15.00 kita bisa tahu kenaikan harganya itu di berapa persen dan penurunannya di berapa persen. Kadang gini, kalau dari paginya dia misalkan naik nih, kayak contoh saham True itu kan pagi itu biasanya naik ke angka 10%. Itu cuman dari jam 9.00 sampai mungkin jam 9.04 itu udah turun lagi. Jadi hanya hitungan 4 menit langsung turun lagi. Dari 10% mungkin jadi 0%. Bahkan minus mungkin. Nah, jadi itu harus benar-benar teliti ya. Seharian itu kita harus jangan masuk dulu, baca dulu seharian itu pergerakannya itu seperti apa. Baru nanti kita tahu, oh kalau misalkan harganya turunnya segini, misalkan di minus di 2% gitu. Tapi kita tahu besok pagi akan naik di 10%. Ya nggak masalah, masuk aja. Ya kan? Kayak contoh saham True nih. Saya kasih contoh ya. Saham True ya. Nah, saham True ini kan dari grafik kita bisa ngelihat nih. Ya, dia turun di harga 468 pas jam 1. Nah, pas jam 9.20 naik dia nih. Awal kan di jam berapa ya tadi? Nah, di jam 9.00 dia pembukaan di 482. Setelah itu di jam 9.10 itu langsung drastis naik hampir 12% deh. Ya, 12% dia kenaikannya itu dalam waktu 10 menit. Nah, ini momentum untuk kita langsung jual. Makanya kan saya tuh kalau di saham True itu masuknya sore, biasanya pagi saya langsung jual gitu. Atau enggak pagi agak sulit kita masuk ya, dari jam 9.00 itu agak sulit masuk karena ya broker-broker yang udah ibarat kata top itu biasanya masuk duluan. Di ibarat kata IDX itu memprioritaskan untuk apa? Untuk membeli saham tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau Anda udah beli saham True pas di sorenya jam 15.00 di harga misalkan 486, paginya Anda harus pantau nih di menit-menit 10 menit gitu. Dan jangan sampai kita nggak jual gitu kan. Di 10 menit ini nggak kita jual, kita tunggu bakal naik lagi nih. Ya nanti bakalan nangis sendiri kalau udah turun kan, udah turun malah minus, malah rugi. Nah, jadi itu kecepatan kita dalam melakukan transaksi.
Ini untuk khusus untuk saham True. Jadi teman-teman bisa buka lah di aplikasi Ajaibnya kalau mau ngeliat menganalisa saham True. Kodenya TRUE. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tadi apa tuh pertanyaannya? Cara screening saham yang bagus bagaimana? Yaitu yang saya bilang ya. Dari RTI Bisnis kita bisa lihat saham itu dari sales-nya positif, terus dari hutangnya, cash flow-nya positif, dari aset sama hutang lebih tinggi aset, ya kan? Nah itu layak untuk kita beli ya perusahaan itu. Jadi, tapi kalau untuk trader jangan asal masuk juga, walaupun fundamentalnya bagus atau perusahaannya laporannya keuangannya bagus, tapi kita harus punya momentum untuk masuk. Kadang kan harganya itu udah naik tinggi ya, udah di angka 35% kenaikannya hari itu. Kita biasanya jangan masuk dulu. Nah, jadi kita tunggu momentum yang tepat untuk kita bisa masuk ya. Misalkan yang penting kita udah seharian kita analisa itu kan kenaikannya dia misalkan di 10%. Nah, hari itu. Nah, terus paginya memang 10%, sorenya turun. Nah, itu kesempatan tuh untuk kita masuk. Cara jual cepat gimana? Yang tadi ya, di order book itu ya. Order book itu kalau kita udah punya nih sahamnya itu ya, kita bisa lihat di bidnya, bid yang paling atas. Nah, ketika di bid paling atas misalkan kita beli di harga 200 perak misalnya. Terus harganya naik jadi 230. Nah, ada orang yang nawarin di bidnya itu di 228. Ya udah kita langsung aja sikat. Langsung aja kita kasih ke dia. Kita di bagian jual itu kan ada tuh di bid ya, di bagian jual. Nah, langsung itu cepat kejual dalam hitungan detik malah. Tapi kalau kita ngikutin harga di di aplikasi Ajaibnya kan yang tadi ya. Contoh-contoh. Nah, yang paling atas ini kan harga dari IDX-nya. Misalkan 284. Nah, itu biasanya akan masuk di ASK. Gitu. Kalau ini kan lagi masuk di Bitlot ya. Jadi kalau masuk di ASK nunggu ngantri, kita ngantri, ya kan? Kita harus ngantri dulu. Dan agak lama tuh kita terjualnya. Bisa terjual sih. Bisa terjual, cuman agak lama aja karena nunggu antrian sampai bid lot yang orang-orang itu terjual baru tuh kita akan terjual. Oke. Saya jelasin lagi untuk bagian news kita bisa lihat berita-beritanya ya dari perusahaan ini di aplikasi Ajaib bisa kita lihat. Broker summary kegunaannya apa sih? Nah, broker summary ini kita bisa melihat dari broker-broker maksudnya sekuritas-sekuritas ya. Sekuritas-sekuritas yang melakukan transaksi. Nah, ini contoh nih. YP itu sekuritas biaya aset. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang di bagian hijau ini itu adalah sekuritas yang melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat sekuritas-sekuritas yang melakukan transaksi penjualan. Ini kegunaannya apa sih? Kegunaannya kita bisa tahu dari investor asing, ya kan? Ini kita bisa ngelihat dari broker summary ini, investor asing ini masuk gak nih di sini nih? Nah, di sini kita bisa lihat nih di bawah ini nih.
kalau mau ngeliat investor asing ya. Jadi dari broker summary itu kita fokusnya di bagian B AFG dan juga B titik lot. Nah, di sini adalah B titik AFG itu harga ya, harga dari pembelian para sekuritas ini. Kalau bid lot itu ya jumlah lotnya. Kalau bid volume itu ya jumlah volume transaksinya. Itu nilai ya, nilai transaksinya. Misalkan di sini kan 3B. 3B itu 3 miliar transaksinya dia. Nah, jual juga sama. S itu sell. Sell itu menjual. Nah, itu di harga 614 ini yang untuk peringkat pertama. Sama kayak lot juga gitu. Ada 64.000 lot. Nilainya 4 miliar. Ini untuk hari itu. Jadi per hari itu transaksi dari broker. Nah, kalau case statistik ya yang saya sudah jelaskan ya. Kita bisa lihat fokus di book value per share. Nah, kita lihat nih book value per share-nya itu positif dia nih untuk yang saham handsetnya HDI. Terus dari dividen dia 0, berarti memang dia nggak membagikan dividen. Jadi gitu aja simpelnya. Nah, terus ya itu sih, itu aja mungkin. Di sini kita bisa lihat profil sejarahnya sama pimpinan perusahaan di bagian profile. Jadi kalau kita geser, gitu kan, dari order book kita geser aja. Di sini kita bisa lihat nih, kategorinya dia udah masuk ISI nih kalau untuk pegas, perusahaan gas negara. Oke. Arti bid sama dengan beli dan ASK sama jual. Iya, bid sama dengan pembelinya, ASK sama dengan orang yang penjual lah. Jadi penjualnya. Oke ya. Nah, kalau di Ajaib sini kita bisa setting auto order. Jadi otomatis jual, otomatis beli, otomatis jual. Tapi ini juga nggak memastikan ya, nggak memastikan ketika udah kita setting, misalkan kita setting jam 8.30. Nah, kita mau beli jam 9.00. Nah, itu kemungkinan kalah cepat aja dengan broker-broker yang udah peringkat pertama ya. Makanya kalau mau setting ini lebih baik misalkan sore gitu. Kita mau beli sore, kita setting aja nih auto order. Yang penting kita udah tahu harga dari saham itu di harga berapa. Nah, kalau setting kita cari sahamnya, misalkan True ya, True. Nah, di sini kita bisa lihat syarat auto order beli. Jadi otomatis beli ya. Sini kita mau beli di hari tanggal berapa? Besok kan Senin kan di tanggal 19 misal. Berakhir di tanggal berapa? Nah, kita bisa setting. Misalkan harga sudah mencapai di 474 misal. Nah, kita setting aja di sini. Kalau misalkan kita udah tahu nih bakalan turun nih nanti sore nih. Nah, kita bisa setting tuh. Sekarang bisa si pagi harganya 500, kita tahu wah sore bakal turun nih. Setting aja turun di harga misalkan 774. Nah, kita setting di sini terus dibeli di harga berapa
tinggal kita setting gitu. Terus berapa lot kita mau beli. Ya. Nah, di sini order booknya. Kita bisa lihat. Udah tinggal kita aktifkan. Nah, di sini penjelasan konfirmasinya. Simpan auto order. Nanti akan masuk di bagian auto order. Kalau mau kita nonaktifkan, tinggal kita klik aja nonaktif. Jadi udah nggak aktif lagi tuh. Kalau mau aktifin tinggal kita aktifkan. Kayak gitu ya. Kalau jual juga sama. Kalau jual harus kita punya sahamnya dulu gitu ya. Nah, kalau jual kita harus sudah punya sahamnya dulu. Baru tuh kita mau jual di harga berapa. Terus harga terakhirnya itu berapa. Kita harus setting. Yang penting ini untuk yang udah beli ya. Kita mau jual di harga berapa. Oke. Seperti itu. Itu aja sih ya. Yang paling utama adalah kita harus belinya di ISII. Nah, di sini ya kita coba cari-cari aja perusahaan apa yang layak untuk kita beli. Analisa di RTI bisnis. Satu persatu kita lihat fundamental, salesnya, gitu. Dan paling fokus ada kepemilikan. Nah, ini contoh misalkan Prim. Perusahaan Prim. Nah, dari porsi kepemilikan aja, Dr. Inyoman Eric Lister, dia pengendali. Itu ada 64%. Makanya saham ini kan lagi turun ya. Lagi turun di 396. Nah, saya sih nggak khawatir karena kan pengendalinya aja punya kepemilikan 64%. Jadi akan kemungkinan dia akan naik. Nah, jadi gitu aja. Kalau harganya minus 6% berarti lagi diskon tuh. Ya kan? Lagi diskon karena kita bisa lihat case statistiknya positif semua. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita beli di harga minus 4,3%. Ya, 4,35%. Yang penting kita tahu ini fundamentalnya udah bagus gitu. Kenapa kok sahamnya malah turun? Artinya kesempatan banget ya kita untuk masuk. Nah, untuk publik aja dikasih 21%. Nah, ini yang komisaris utamanya yang paling banyak ya dia. Karena dia pengendali nih. 64%. Oke ya. Itu lebih simpelnya ya. RTI itu kalau untuk yang pemula, saran ya fokus di bagian ini kan overview. Di bagian ini analitik. Kita bisa lihat, bisa membaca gitu. Nah, terus juga di bagian profile, porsi kepemilikannya itu fokus pada pengendali. Pengendalinya itu di atas 50%, artinya kita layak tuh untuk kita beli. Jadi itu ya, jadi nggak perlu pusingin yang lain-lain. Total, misalkan finansial atau apa, itu kan harus benar-benar bacanya harus detail ya. Nah, terus juga di bagian fundamental. Kalau ini dari asetnya itu, misalkan nih asetnya 991 miliar, hutangnya 86 miliar. Nah, ini sangat jauh banget kan dari hutangnya kan. Ini layak banget untuk kita beli. Equity-nya juga lebih besar gitu daripada hutangnya. Cash flow-nya juga positif. Jadi nggak ada yang minus nih. Jadi pokoknya simpelnya gitulah. Kalau untuk pemula ya lebih gampangnya dalam menganalisa saham itu layak untuk dibeli atau apa. Ya udah fokus di fundamental positif, nggak minus. Nah, itu udah bagus. Saham yang paling bagus untuk kita beli. Oke, terus bisa jelaskan kembali kapan saham itu akan turun atau sebaliknya. Nah, kalau saham turun itu memang kita bisa lihat di ini ya, di analitik.
kita bisa lihat misalkan tanggal 8 nih. Ini di tanggal 1 nih, di tanggal 7 ini prim sampai nembus 625. Nah, terus di tanggal 585 itu turun. Jadi karena dia udah ketinggian ya, udah ketinggian naiknya hampir 600. Nah, jadi turun lah tuh harganya. Jadi 558 turun terus sampai sekarang. Tapi sekarang dia udah bertahan di, kalau ini harga wajarnya prim itu kalau saya analisa itu di harga 384 lah, 384. Nah, jadi kalau teman-teman belinya di 390, nah itu nggak masalah. Karena besok pagi akan naik tuh, tapi buru-buru jual pagi biar buru-buru take profit lah. Habis itu nanti masuk lagi di harga yang tadi ya, di bawah 390. Nah, oke. Jadi gitu ya untuk yang cara isi RDN pakai Bank BRI gimana? Nah, itu kita bisa isinya itu pakai flip ya. Jadi kalau teman-teman settingnya pakai Bank Permata, itu bisa pakai flip. Jadi flip itu sebuah aplikasi ya, aplikasi transfer antar bank ya tanpa biaya admin. Karena kan kalau flip itu sistemnya adalah dia rekening kita nih Bank BRI ini kita transferin dulu ke Bank BRI-nya flip. Nanti flip flip itu kan punya Bank Permata gitu. Jadi dari Bank BRI-nya Bank Permatanya dia itu akan ditransfer ke rekening RDN kita gitu. Jadi kita transfer ke rekening BRI-nya Flip pakai Bank Permata untuk transfer ke rekening RDN kita yang Bank Permata. Nah, jadi kalau teman-teman yang pakai banknya BRI, Mandiri, terus BTN kan gitu kan. Pokoknya selain dari BCA sama selain BCA, ya udah teman-teman pakai aja RDN Bank Permata. Ya. Terus kalau untuk nariknya gimana? Sama. Narik juga sama. Kita di fitur ajaib kan kita tarik. Nah, nanti otomatis nanti kita transfer dulu kan ke Bank Permatanya Flip. Nah, Flip nanti akan pakai rekening BRI-nya untuk transfer Anda ke Bank BRI. Jadi seperti itu. Dalam satu hari kita bisa bolak-balik beli apa tuh? Beli dan jual saham dengan batasan apa? Batasnya apa? Nah, itu tergantung ya. Kalau sahamnya lagi bergerak cepat, itu biasanya di hitungan per menit gitu. Kita beli misalkan sore nih, kita jual besok pagi, atau kita masuk pas pagi jam 9:30 ya, atau enggak jam 9:10 kita masuk. Nah, kita tahu nih harga akan naik ya, harga akan naik, nah otomatis kan kita bisa jual. Dan sesi satu itu kalau dari pengalaman saya itu bisa sampai 5 kali ya. 5 kali masuk itu dari jam 9 sampai jam 11:30. Itu hitungannya cepat ya. Bahkan juga kadang saya pernah juga sampai di satu saham itu 6 kali. Nah, kalau dari jam 9 sampai jam 11:30 biasanya saya mantau 5 saham. Jadi nggak cuma satu saham aja. Jadi kita belinya itu sekaligus 5 saham gitu. Jadi supaya kita bisa membackup kalau sahamnya turun, nah kita bisa ada backupan 4 saham lagi. Yang penting yang fokusen itu ya, dari 5 saham itu kita tahu fundamentalnya itu bagus. Nah, itu nggak jadi masalah dah. Itu.
bagaimana mencari harga wajar. Kalau mencari harga wajar ya bisa lihat di analitik RTI bisnis. Nah, atau enggak kita bisa fokus di untuk harga selama seminggu, ya kan? Kita bisa lihat tuh penurunan harganya, ya, dari misalkan tanggal berapa itu. Yang penting fokus seharian itu memang harus fokus ya, harus fokus kita seharian mempelajari saham itu. Satu saham kita pelajari kalau teman-teman nasi pula. Jadi seharian fokus aja pantau dari pergerakan. Jangan kita beli dulu. Kalau transfer langsung ke RDN pakai mobile banking langsung bisa gak? Bisa. Itu kan dia transfernya pakai bukan virtual account, jadi rekening bank gitu. Nah, saldo RDN bisa diisi hari libur. Kalau hari libur itu bisa. Cuman kalau Sabtu Minggu kan memang sekuritasnya tutup ya. Tapi kalau ngisi saldo bisa. Oke ya. Itu aja. Kalau teman-teman bisa nanti mempraktekkan ya dari hasil belajar hari ini. Ya, nanti untuk selanjutnya saya mungkin akan buat modul-modul video panduannya. Ya, dari penjelasan di Ajaib ya. Terus untuk transaksinya ya, dan juga studi kasusnya gitu. Nah, kalau sini saya coba memberikan studi kasus sedikit ya untuk teman-teman ya. Oke, bentar. Kalau kita salah beli, dengan harga tinggi, nah itu kita belinya makanya jangan di pas pembukaan udah naik sampai 12% atau 20%, kita beli itu saham. Itu bahaya tuh. Jangan sampai itu ya. Kalau memang udah naiknya drastis, dan sekali kita masuk. Jadi kita harus nunggu dulu gitu. Atau cari saham yang lain. Jadi kalau udah naiknya drastis, jangan sesekali masuk. Karena kalau sekali masuk, dituruninnya juga bisa per menit, per detik malah. Apakah ada file PDF untuk teori trading? Iya, nanti kita buat modul videonya untuk tradingnya. Kalau sekarang kita fokus dulu memahami cara analisa di RTI bisnis, ya. Terus bagaimana melihat porsi kepemilikan dan juga fundamental. Jadi untuk pemula fokus di situ dulu, jangan fokus menganalisa laporan keuangan dan segala macam. Yaitu ada tahapan selanjutnya. Jadi harus kita step by step belajarnya perlahan-lahan. Mas Farhan, fokus menjadi trader saja atau aktivitas lain? Jika kita bekerja, sebaiknya metode apa yang bisa kita gunakan untuk membelinya? Ya itu kalau untuk para yang bekerja, saran saya harus pakai teknik beli sore, jual pagi. Yang penting kita dari malam udah nganalisa sahamnya itu. Misalkan kita kan nggak bisa mantau terus-menerus ya. Jadi malamnya baru kita lihat. Misalkan hari itu dari jam 9 sampai jam 15 itu pergerakannya di harga berapa. Nanti di Ajaib ada tuh pergerakan per jamnya ya. Per jamnya itu naik turunnya kita bisa lihat grafiknya. Jadi malam itu kita udah bisa baca ya. Nah, setelah itu barulah kita ngambil keputusan
apa kita mau belinya pagi atau sore. Nah, kalau saran saya sore. Karena apa? Biasanya kalau sore itu harganya itu kadang kan siklusnya dia akan turun dulu kan. Kalau pagi itu siklusnya akan naik semua, biasanya gitu. Yang sepengalaman saya itu kalau pagi itu waktunya jual. Karena siklus saham itu kalau pagi itu akan naik. Naik dulu cepat. Nah, jadi seperti itu. Barulah kita jual tuh saat pagi. Oke, ada pertanyaan lain? Bentar. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Jadwal untuk beli saham jam berapa? Itu kalau beli itu bisa untuk pembukaan perdagangan itu jam 9.00. Nah, penutupan itu di 15.15. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli di pagi itu di jam 9.00 sampai jam 11.30. Setelah itu istirahat dulu kan sampai jam 13.29, buka lagi di jam 13.30 sampai penutupan di 15.15. Nah, jadi bursa saham bukanya itu pagi sampai sore doang. Jadi malam nggak ada tuh transaksi saham. Ya. Oke ya, sampai sini kita hari dulu. Nanti kalau untuk praktek silakan teman-teman praktek yang udah saya sampaikan ya dari RTI bisnis itu. Nanti silakan teman-teman bisa melaporkannya di grup ya. Supaya kita sama-sama belajar ya. Misalkan analisa saham ini. Nah, kita bisa ini lihat. Jika beli di sore hari untuk take profit di esok hari, harinya apakah manual atau auto order? Kalau beli sore hari, lebih baik manual kalau untuk pemula ya. Lebih baik manual. Nah, kalau auto order kita udah tahu nih harga akan turun di harga segini. Ya nggak masalah, kita auto order aja. Tapi kalau masih baru-baru belajar ya manual, beli sendiri. Kalau ada pesanan di luar jam kerja, apa masih bisa jual, bisa nggak bisa? Itu di reject oleh BI. Di reject itu uangnya dikembaliin. Jadi kita udah nggak bisa tuh kalau misalkan kita mau beli di jam 15.30. Nah itu udah ditutup, bursanya udah di luar jam kerja. Jadi di reject, kita mau beli di reject sama dia, sama bursa efek. Habis itu saldo kita dikembalikan. Mulainya kapan? Apa masing-masing atau mulai bareng untuk kita yang pemula? Ya nanti ya kalau udah akun RDA-nya jadi, nanti bisa kita coba trading bareng. Oke, di sini ada Bu ini ya, Bu Linda mana ya? Coba sharing pengalaman. Mana ya Bu Linda? Kalau nggak ada ya sudah udah nggak ada. Bu Linda, oh ya Bu Linda nih. Ini Bu Linda ini dia Ya, Mas. ini Bu Linda ini salah satu member emak-emak belajar saham ya. Nah, jadi Bu Linda nanti bisa sharing pengalaman-pengalamannya melakukan trading saham gitu dengan teknik-teknik yang udah diajarkan oleh Bu Dewi dan saya dan tim Kasaba lainnya. Ya, silakan Bu Linda boleh sharing-sharingnya untuk. Ya, pada dasarnya saya mengikuti aja apa yang sudah dipandu oleh teman-teman mentor lah ya.
termasuk Mas Farhan. Nah, ya sebagai newbie saya memang belum berani banyak. Rata-rata beli 1, 2, 3 lot lah, nggak sampai banyak-banyak seperti teman-teman yang sudah biasa gitu. Nah, pengalaman yang disampaikan oleh Mas Farhan kemarin itu saya beli saham Bunda Medik, itu pengelola rumah sakit Bunda ya, kalau teman-teman mau tahu. Kodenya itu BMHS. Nah, saya waktu itu beli di hari Jumat di harga 825. Nah, kemudian saya habis itu ya lupa dengan kesibukan, sehingga sampai sore pun saya nggak pantau. Pas hari Seninnya saya lihat harga sudah bergerak ke atas, di atas 1.000. Jadi dari 825 sudah 1.010. Waktu itu Mas Farhan bilang, itu udah bisa dijual Bu ketika nanti harganya sudah 1.010 gitu. Tapi karena saya lihat pergerakannya cukup kencang, saya diamin aja. Dan itu iya sampai 1.030. Jadi kalau saya beli dengan 825, harga 825 dengan kemudian penjualan dengan harga 1.030, itu berarti 24,85% lah kenaikannya. Iya, bisa take profit 24% ya keuntungannya, Bu. Ya, 24,85, hampir 25. Ya. Terus yang beli 2 saham. Iya, aneka gas itu 2 lot. gimana? Kenapa? Yang aneka gas itu kan Ibu juga pernah punya pengalaman ya? Yang Ya, aneka gas. sebetulnya ini saya hanya melihat kepada situasi sekarang ini kan orang lebih concern pada kesehatan ya. Jadi saya pun selama ini menyasar saham-saham yang terkait dengan kesehatan. Jadi pertama waktu itu kan ada isu gas medis itu dicari di mana-mana. Sehingga kemudian saya belilah saham gas Samator gitu ya, AGII. Nah itu ternyata benar prediksi saya. Jadi lebih kepada tren. Tren ini kelihatannya orang lagi ngejar-ngejar gas medis. Ya saya beli gas medis dan ternyata betul ada profit. Nah setelah itu kemudian saya dapat kabar mengenai rumah sakit Bunda yang awalnya saya coba masuk, setiap kali mau masuk nggak bisa, tapi kemudian ternyata berhasil masuk gitu. Iya. Jadi Ibu ini udah analisa jauh-jauh ya dari isu-isu berita, makanya itu kan penting. Teman-teman untuk membeli saham itu ya kita harus banyak-banyak membaca berita. Isu apa yang akan menjadi tren ya, tren kenaikan harga saham dari perusahaan-perusahaan. Nah, kalau BMHS atau Bunda Medica Health System itu memang perusahaan yang anak perusahaannya memang dia di IPO-in duluan. Itu perusahaan Diagnos kalau nggak salah tuh. Kodenya DGNS. Dan itu dia terbukti berhasil. Berhasil itu kenaikannya hampir kalau nggak salah itu sekitar 35%. Nah, sekarang induknya itu ya Bunda Medica. Nah, jadi kalau anak perusahaannya aja berhasil IPO, ya Bunda Medica juga sama halnya gitu kan, karena induk ya udah pasti. Tapi ya itu sekarang harganya ya di top di harga 1.350 tuh. Nah, setelah itu ya udah di situ-situ aja, turun lagi kan di harga 985 di situ aja udah. Ya oke. Terima kasih ya kepada Bu Linda udah sharing kali ini. Ya oke. Mungkin itu aja ya materi yang kita hari ini. Semoga
bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga teman-teman bisa mengikuti juga ya apa yang sudah dipelajari oleh Bu Linda dan dipraktekkan. Insya Allah teman-teman juga bisa profit dari saham syariah. Oke, untuk materi selanjutnya nanti saya akan share rekamannya itu paling lambat Senin ya, Senin pagi. Terus juga nanti saya akan buat modul-modul mungkin per 15 menit atau per 10 menit ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan pelan-pelan ya, dari RT Bisnis dan Ajaib. Itu saya akan buat videonya. Oke, itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan semangat untuk semuanya. Semoga teman-teman bisa menjadi trader profesional, investor saham profesional ya, dengan bersama Kasaba Training Center. Oke. Oke, untuk pertanyaan nanti di grup ya, saya akan jawab. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.